Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami akan mempresentasikan materi tentang penafsiran dan peramalan biaya dengan dosen pengampu Bu Raras Risia Yogasnumurti SEMM. Anggota kelompok kami dengan saya sendiri Arman Syafi'i Harahap dengan NIM 0501193663 dan Siti Nurhalita dengan NIM 0501193223 dan Muhammad Aulia Rizki. Baik, saya Arman Syafi'i Harahap selaku moderator dan selaku pemateri yang pertama akan menjelaskan subbab tentang penafsiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek dihadapkan pada perilaku biaya incremental lainnya seperti perubahan pada pos-pos biaya tetap yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu keputusan tertentu. Dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu ekstrapolasi sederhana, analisis gradien, dan analisis regresi. Kesalahan umum dalam dunia bisnis adalah pengasumsian bahwa biaya marginal adalah konstan, sehingga keadaan diminishing returns dari input-input variabel tidak pernah terjadi. Yang pertama yaitu ekstrapolasi sederhana. Metode penaksiran biaya yang paling sederhana adalah dengan cara mengekstrapolasikan tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata saat ini ke belakang atau ke depan pada tingkat-tingkat output lainnya. Yang kedua yaitu analisis gradien. Gradien kurva TC diartikan sebagai tingkat perubahan TC pada interval output tertentu. Gradien berarti slope dan gradien TC dari TC ini dapat dihitung dengan cara membagi perubahan TC dengan perubahan tingkat output gradien. Sama diartikan dengan delta TC atau delta Q. Yang ketiga yaitu analisis regresi. Jika kita melihat jumlah observasi data biaya output yang lebih banyak, maka kita dapat menggunakan analisis regresi untuk menaksir hubungan antara biaya dengan suatu tingkat output tertentu. Jika kita ingin menaksir fungsi biaya dari suatu perusahaan tertentu, maka kita harus menggunakan data runtut waktu dari perusahaan yang bersangkutan. Data biaya harus dideflasi dengan sebuah indeks yang tepat, dan unsur waktu harus dimasukkan sebagai variabel bebas dalam persamaan regresi yang kita estimasi. Dengan demikian, setiap tren dari harga relatif atau produktivitas akan dapat dihitung berdasarkan koefisien regresi dari variabel waktu tersebut. Dengan menggambarkan data TPC dan output dalam sebuah grafik, kita akan tahu bahwa 1 dari 3 bentuk fungsional di atas merupakan bentuk yang terbaik dan menunjukkan hubungan antara dua variabel itu. Oleh karena itu, dengan yakin kita meneruskan analisis regresi dengan menggunakan bentuk fungsional yang kita pilih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurhalita. Kepada Saudari Nurhalita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksiran jangka panjang. Informasi fungsi biaya jangka panjang diperlukan bila kita akan melakukan ekspansi atau kontraksi ukuran pabrik dan untuk meyakinkan bahwa ukuran pabrik yang ada sudah optimal untuk tingkat output yang diproduksi. Pada metode ini digunakan analisis regresi dengan data seksi silang atau cross section. Penaksiran biaya jangka panjang merupakan usaha untuk menemukan ukuran pabrik yang berbeda-beda pada titik waktu tertentu, atau dengan asumsi teknologi dan harga faktor produksi tetap. Maka kita dapat menggunakan observasi pada runtun waktu untuk mendapatkan taksiran fungsi biaya jangka panjang. Oleh karena itu, kita perlu mengumpulkan pasangan-pasangan observasi data yang menghubungkan tingkat output dengan biaya total untuk mendapatkan tingkat output di setiap pabrik pada satu periode waktu tertentu. Ada 2 pokok masalah dalam penggunaan data seksi silang bagi penaksiran kurva rata-rata jangka panjang.
Yang pertama yaitu masalah yang timbul karena observasi yang dikumpulkan sama sekali tidak merupakan titik-titik pada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Dan yang kedua, masalah yang timbul karena banyak pabrik yang tidak dapat beroperasi pada tingkat harga dan produktivitas faktor produksi yang sama. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengukuran tingkat output aktual atau tingkat output pada periode tersebut harus sesuai dengan tingkat biaya aktual untuk menghasilkan tingkat output tersebut untuk setiap pabrik yang diteliti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurhalita, dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Aulia Rizky. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan biaya. Peramalan biaya itu diperlukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mencakup tingkat biaya untuk masa yang akan datang atau periode-periode yang akan datang. Seperti misalnya keputusan mengikat kontrak. Bisa juga keputusan lain untuk membeli atau membuat sendiri. Keputusan lain untuk mempunyai implikasi biaya. Nah, jadi bukan untuk periode yang sekarang, tapi periode yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan peramalan biaya. Nah, salah satunya adalah perubahan produktivitas faktor produksi. Adanya perubahan produktivitas faktor produksi seperti meningkatkan kapasitas mesin produksi. Nah, itu akan dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya produksi yang di masa datang. 2. Bisa juga dari perubahan harga faktor input produksi. Nah, adanya perubahan harga faktor atau input produksi seperti peningkatan harga, mesin produksi yang baru juga dapat dijadikan dasar untuk meramalkan biaya. Produksi perusahaan di masa yang akan datang bisa kita ramalkan dengan contoh seperti ini, yaitu diketahui fungsi biaya produksi pada interval minggu 1 sampai dengan minggu 10 adalah minus 7.841,6 ditambah dengan 5,872 Q. 2. Produk di minggu 11 diperkirakan sebesar 11.000 unit. Hitunglah biaya produksi di minggu 11. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara kita bisa meramalnya? Yaitu dengan cara apa yang diketahuinya, yaitu biaya produksi sama dengan minus 7.841,6 ditambahkan dengan 5,872 Q sama dengan, nah, minus 7.841,6 ditambahkan dengan 5.872 dikalikan dengan 11.000 karena Q-nya tadi 11. Nah, kenapa Q-nya 11? Karena ada 11.000 unit kuantitasnya. Nah, berarti minus 7.841,6 ditambahkan dengan 64.592. Hasilnya jadi 56.750,4. Nah, sehingga berdasarkan pada perhitungan yang tadi, maka biaya produksi pada minggu ke-11 adalah diperkirakan sebesar 56.750,4. Nah, jadi seperti itulah untuk kita dalam peramalan biaya. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.